Manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari saran dermatologis tersebut? Nah, maksudnya asumsi yang mendasari di sini itu tuh gini. Kan yang ditanya asumsi yang mendasari saran dermatologis tersebut. Nah, dermatologisnya ini punya saran di sini kan, menghimbau masyarakat agar bla bla bla. Nah, apa nih yang jadi asumsi yang jadi dasar supaya si dermatologis Z itu menghimbau demikian gitu, alias menghimbau agar masyarakat menggunakan krim pelembab secara rutin selama musim dingin berlangsung. Nah, itu yang harus kita cari nih asumsinya. Nah, kita lihat nih si teksnya. Selama musim dingin, terjadi perubahan suhu dan kelembapan suhu yang cukup selama musim dingin terjadi perubahan suhu dan kelembapan yang cukup signifikan. Hal ini mendorong Dermatologi Z untuk menghimbau masyarakat agar menggunakan krim pelembab secara rutin selama musim dingin berlangsung. Nah, perhatikan si himbauannya yang gue kuningin ya, agar menggunakan krim pelembab secara rutin selama musim dingin berlangsung. Nah, yaudah, berarti kita lihat nih, mana nih asumsi yang nyambung supaya si Dermatologi Z ngomong sesuatu yang gua kuningin. Kita lihat yang A. Dermatologi Z mendapatkan komisi dari penjualan krim pelembab. Nah, misalnya ini kan dapat komisi ya, berarti kalau ada yang kejual dia dapat uang. Ya, intinya komisi itu kayak gitu. Berarti setiap ada yang kejual, si dermatologis dapat uang. Makanya si dermatologis nyaranin agar masyarakat menggunakan krim pelembab secara rutin. Nah, cuman kan gini ya, ini kan krim pelembab, berarti kan mereknya banyak dong. Misalnya ada krim pelembab X, ada yang Y, ada yang Z gitu. Ya misalnya dia dikomisiin sama yang X, ya berarti yang dia salah, yang dia harusnya nyaranin itu agar orang masyarakat itu pakai krim pelembab yang X dong, ya kan? Sedangkan si apa namanya si sarannya itu cuma ngomongin krim pelembab, berarti kan berlaku secara umum gitu. Ya berarti bisa juga dong kalau si dermatologi Z-nya itu dikomisiin sama X-nya iya, Y-nya iya, Z-nya juga iya. Makanya dia ngomong secara umum ya, karena apapun yang dijual dia dapat uang, gitu ya. Kalau kita pakai si apa namanya? Kalau kita pakai asumsi dari yang pilihan yang A. Ya cuman kan kalau kita lihat nih, bisa aja satu tadi yang X doang kan, si Y sama Z-nya enggak. Bisa juga semuanya. Ini kan jadi banyak celah nih kan untuk salah. Ya masih mungkin, cuma kan yang kita minta, yang kita harus cari adalah yang paling mungkin. Ya kan, berarti ya ini ya masih jauh gitu ya. Jadi ya udah yang A itu nggak usah kita pilih dulu. Alias jauh banget nih supaya kita bisa pilih A. Jadi jawaban yang paling mungkin. Nah, kita lihat yang B. Krim pelembab memberikan perlindungan dari radiasi sinar UV. Ini kan ngomongin sinar UV, berarti kan ngomongin matahari ya. Karena matahari itu ya yang apa? Ya dia ngasih salah satu radiasinya ya selain cahaya itu ya sinar UV gitu ya. Nah, kita lihat di teksnya itu kan cuma ngomongin perubahan suhu sama kelembapan yang cukup signifikan. Di mana perubahan suhu dan kelembapan yang cukup signifikan ini ngedorong, ya kan, mendorong si dermatologis untuk ngasih saran yang dikuningin, ya kan. Nah, nyambung nggak nih suhu sama kelembapan sama sinar UV alias ya sinar matahari? Ya masih kurang nyambung nih ya. Karena kan lagi ngomongin suhu sama kelembapan selama musim dingin. Ini tiba-tiba yang B ngomong perlindungan dari radiasi sinar UV. Ya berarti ini ngomongin matahari. Ya jauh dong. Orang kita lagi ngomongin suhu sama kelembapan yang ngedorong si saran tadi. Kenapa tiba-tiba ke matahari gitu ya. Jadi masih mungkin cuma jauh kan jadinya. Sama yang kayak A. Kejauhan. Jadi ya udah yang B nggak usah kita pilih juga. Yang C, krim pelembab biasanya lebih mahal selama musim dingin. Nah, berarti kan kalau kita misalnya anggap yang C ini benar, berarti kan, oh, krim pelembab itu lebih mahal. Makanya si dermatologi Z itu ngehimbau masyarakat agar masyarakat pakai krim pelembab selama musim dingin. Itu yang C. Nah, berarti kan itu kita harus ngasih asumsi tambahan ya, bahwa sesuatu yang mahal, di mana di konteks ini krim pelembab, jadi krim krim pelembab yang mahal itu tuh harus dipakai selama musim dingin, ya kan? Supaya apa? Ya supaya si dermatologis bisa menghimbau agar orang-orang pakai krim pelembab, ya kan? Nah, kita harus nambah asumsi lagi. Sedangkan kan yang kita cari yang paling mungkin ya kan? Ditambah yang ngomongin mahal, ini kan nggak nyambung nih sama ngomongin suhu sama kelembapan, ya kan? Jadi yang C sebenarnya masih jauh juga nih. Jadi ya udah, kita nggak usah pilih dulu, kita silang aja dulu gitu. Sekarang yang D. Suhu yang menurun dan kelembapan yang berkurang dapat membuat kulit menjadi kering. Oke, kalau kita ngelihat konteksnya, ini kan ngomongin perubahan suhu dan kelembapan yang cukup signifikan. Perubahan suhu dan kelembapan. Nah, yang D bilang nih, suhu yang menurun. Ya berarti kan yang tadinya misalnya 33 derajat gitu ya. Menurun kan, jadi misalnya 2 derajat. Berarti kan suhu yang menurun. Ini kan ngomongin perubahan kan. Ini nih, yang panah ini nih. Ini kan ngomongin perubahan kan. Nah, sama juga kelembapan, kelembapan yang berkurang, yaitu kan juga ngomongin kelembapan kan, karena ya kenapa? Ya karena berkurang gitu ya. Jadi suhu yang menurun dan kelembapan yang berkurang, di mana dia masuk ke perubahan suhu dan ini, itu tuh dapat membuat kulit menjadi kering. Lah, kalau gitu, kalau misalnya kalian jadi asumsi kenapa?
Ya make sense menurut gua. Kenapa? Karena ini kan kulit menjadi kering. Sedangkan ini ngomongin krim pelembab. Krim pelembab buat apa? Ya buat ngelembapin. Ngelembapin apa? Ngelembapin kulit. Kulitnya kering. Ya berarti kulitnya dikasih pelembab dong. Make sense kan? Jadi yang D menurut gue ini lumayan deket nih. Jadi ya paling mungkin nih menjadi asumsi. Jadi menurut gue yang D oke. Kita cek yang E. Yang E bilang masyarakat sering lupa memakai pelembab saat musim dingin. Ya menurut gue bisa-bisa aja. Kenapa? Karena ya sering lupa. Makanya dihimbau supaya pakai selama secara rutin gitu ya. Secara rutin. Yang menurut gue juga bisa. Tapi karena kita harus milih satu, kita coba bandingin mana yang lebih paling mungkin. Ini gue hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, yang D kan bilang suhu yang menurun dan kelembapan yang berkurang. Itu masuk ke perubahan suhu, ya kan? Itu bisa bikin kulit menjadi kering. Nah, kalau kita baca di teksnya gini. Selama musim dingin terjadi perubahan suhu dan kelembapan yang cukup signifikan. Oke, hal ini mendorong, ya kan? Mendorong dermatologis Z untuk mengimbau bahwa bla 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 bla, ya kan? Berarti himbauannya si dermatologis atau saran dari si dermatologis Z ini itu muncul dari ini kan, selama musim dingin ada perubahan yang cukup signifikan, ya kan? Jadi yang D masuknya ke situ tuh, jauh lebih masuk. Sedangkan yang E ya sering lupa. Ini masih nggak begitu masuk kan ke yang kalimat yang pertama, ya kan? Sedangkan yang kalimat pertama ini jadi apa ya? Jadi alasan kenapa si dermatologis Z itu ngasih himbauannya, ya kan? Jadi yang dibandingin D sama E, jadinya yang paling mungkin, ya kan? Yang paling mungkin, ya akhirnya jadinya yang D gitu. Karena konteksnya sesuai nih, suhu sama kelembapan yang berkurang sama menurun nih. Kan perubahan gitu. Jadi udah, jawabannya adalah yang D.